Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema yang ke-7, perkembangan teknologi. Subtema yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran yang kedua. Ya, ini pembelajaran kedua anak kelas 3 ya, di tema yang ke-7, subtema yang ketiga. Perhatikan ya, Bapak akan bacakan, ada wacana mengenai alat komunikasi tradisional dan modern. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Ya, perhatikan komunikasi ya. Kalau sekarang udah rata-rata punya HP mungkin ya. Setiap rumah sudah pasti punya HP ya, anak kelas 3 ya. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada zaman masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut dengan ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Ya, zaman sekarang ini anak kelas 3, anak-anak pun ada sebagian yang sudah punya ponsel ya. Mungkin anak kelas 3 ada yang punya ya. Nah, itu perkembangan teknologi anak kelas 3 ya. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut ini. Ya, di sini ada alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern ya. Kira-kira ada tahu? Ada yang masih ingat dengan baca wacana yang Bapak bacakan tadi? Apa itu alat komunikasi tradisional? Contohnya seperti apa? Iya, di sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan ya. Di sini ada daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong ya. Ya, di sini ada 4 jenis ya alat komunikasi tradisional. Gimana dengan alat komunikasi modern? Anak kelas 3 ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ini dia. Ada telegraf, ada telepon, dan telepon genggam atau ponsel ya. Rata-rata sudah banyak sekarang masyarakat Indonesia yang punya telepon yang namanya telepon genggam ini ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Iya, di sini kita akan melengkapi kalimat anak kelas 3 ya. Ada 5 kalimat, tapi di bawah sudah ada jawabannya ya. Tradisional, keuntungan, modern, gong, dan ponsel. Nanti anak kelas 3 tinggal mencocokkan mana 5 yang kata ini yang pas ke kalimat yang 5 yang di atas ya. Oke, di sini sudah pada Bapak buat ya. Alat, kita masuk ke nomor 1. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Itu apa isinya kira-kira ya? Ini yang garis pengumum ini terus. Apa ini kira-kira isinya anak kelas 3? Iya, ini dia isinya ya. Tradisional, alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Itu dia nomor 1. Yang ke nomor 2, iya titik-titik ini termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Apa kira-kira apa isinya anak kelas 2, kelas 3? Iya, ini dia ya. Keuntungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Nomor 3, kita masuk nomor 3. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Kira-kira apa isinya ini kelas 3? Lonceng dan apa? Ayo, lonceng dan gong ya, memiliki fungsi yang sama. Yang keempat, telepon kini berkembang menjadi apa? Ayo. Iya, menjadi ponsel ya. Yang kelima, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi. Alat komunikasi apa yuk? Ponsel itu. Iya, alat komunikasi modern ya. Oke, Bapak akan lanjutkan untuk kita semuanya. Perhatikan ya. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu.
Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Ya, di bawah ini sudah ada contohnya ya, ada jenis sifatnya dan juga ciri-cirinya. Harapan Bapak untuk kita semuanya, khususnya untuk anak kelas 3 ya, harus ramah ya. Oke, jangan bertingkah yang aneh-aneh, jangan suka cakap kotor anak kelas 3 ya. Oke, perhatikan, akan Bapak bacakan ya. Jenis sifat yang pertama, sopan. Seperti apa ciri-ciri yang sopan itu? Menghormati setiap orang ya. Mungkin anak kelas 3 sama anak adik kelasnya, jangan sok-sokan momentum aja ya, gak boleh kayak gitu ya. Kita harus saling menghargai, biar kita dihargai orang seperti dia. Sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Iya, khususnya ya, ini agak mungkin badannya agak lebih besar ya, agak sombong dia, mungkin sok jago mungkin ya, perasaan preman ya. Tidak boleh gitu anak kelas 3 ya. Oke, keras kepala, ini dia, keras kepala, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Iya, ini termasuk egois ya anak kelas 3 ya. Jangan terlalu seperti itu, tinggalkanlah hal-hal seperti itu, keras kepala itu ya. Yang berikutnya, rendah hati, selalu menghargai orang lain. Iya, ini dia yang Bapak suka ya, selalu rendah hati ya. Anak kelas 3 jangan lupa yang satu ini, Bapak kesan sekali lagi. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris, nah, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Ya, ini tidak semua anak kelas 3 mungkin ya, ada mungkin yang pemalu ya. Nah, tidak apa-apa dengan masalah ini, tapi yang keempat ini harapan Bapak perlu terapkan, harus diterapkan, bukan harus diterapkan untuk anak-anak kelas 3 dimanapun berada ya, rendah hati ya. Karena anak kelas 3, iya. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu, apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Amati 5 orang temanmu. Dapat kamu menemukan aneka sifat? Ya, anak kelas 3 ya. Anak kelas 3 di sini diinstruksikan untuk mengamati 5 orang kawan-kawan ya. Oke, di sini sudah Pak buat ya. Ada sini ada 5 orang yang sudah Bapak buat ya di sini contohnya. Yang pertama itu perhatikan ya. Ada si Agus ya. Si Agus ini sifatnya seperti apa? Ini sifatnya keras kepala. Apa kebiasaan si Agus? Ini dia kebiasaan si Agus ya, selalu buat usil, itu dia ya. Yang berikutnya, nah, si Wiwin. Seperti apa sifatnya si Wiwin? Ya, pemalu. Apa kebiasaan Wiwin? Ini dia kebiasaannya, sering menangis. Nah, kalau perempuan seperti itu dia pemalu ya. Oke. Kalau laki-laki gimana, pemalu mana? Suka menyendiri mungkin ya. Oke, yang berikutnya ada si Dono ya. Sifat Dono kemana? Seperti apa sifatnya? Sombong. Nah, hal seperti itu nggak bagus ya. Apa kebiasaannya? Sering marah. Itu dia orang yang sombong itu ya. Oke, yang berikutnya ada si Siti. Mana sifat Siti? Rendah hati. Apa kebiasaannya? Ini dia, suka menolong. Harapan Bapak seperti Siti ini semuanya ya. Oke, yang terakhir adalah si Abdul. Sifat Abdul itu kayak mana? Ini dia sifatnya, humoris. Kebiasaannya apa? Iya, selalu tertawa, selalu buat humor ya, bersama-sama tertawa semuanya. Nah, ini berupa contoh anak kelas 3 ya. Mana tahu nanti ada yang sama namanya yang Bapak buat contoh ini. Jangan langsung berkecil hati ya, mana tahu nanti ada pula si Abdul namanya ya, atau si Dono mungkin ya. Ini berupa contoh aja anak kelas 3. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dimanapun berada. Jangan lupa tetap jaga kesehatan anak kelas 3 ya. Sekian dan terima kasih.